Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Ta'zim wa ikraman terutama sekali kepada Imam Besar Masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Syiar Muhibbah Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada hari ini, kesiapan orang tua mendidik generasi muslim di era globalisasi dan teknologi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara masalah globalisasi. Globalisasi itu adalah merupakan perubahan, bisa kita menuju kepada kemajuan di bidang adat, budaya, pokoknya mencakup seluruhnya kemajuan yang akan kita gapai pada hari ini. Maka oleh karena demikian, kalau kita melihat dan kalau kita membaca dan mendengar, sesungguhnya zaman globalisasi itu bagi orang yang tidak mengerti dan tidak pernah mengkaji dan membaca, itu adalah merupakan sesuatu yang mengerikan. Padahal itu adalah merupakan sesuatu yang menggembirakan kita untuk mendidik generasi kita supaya menuju generasi yang hebat. Maka kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zaman hidupnya. Jangan pernah kau didik anakmu sebagaimana zaman yang kamu hidup. Jadi uronyo, mindset gedanya ketika kita berpikir wate hadirnya globalisasi hari ini itu merupakan masalah besar bagi kita. Sesungguhnya mari kita lihat dengan kacamata ataupun dengan pandangan secara positif. Secara positif, perubahan yang terjadi pada hari ini adalah merupakan perubahan yang sangat indah. Siapa yang membuat perubahan itu menuju indah adalah dua orang tuanya. Maka pada pagi yang berbahagia ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana peranan orang tua untuk mendidik anak-anaknya untuk menuju muslim yang sempurna. Uronyo katanya ngin, ketika ingin membuat satu bangunan yang kokoh, mendirikan rumah yang kokoh, berawal dan bermula itu dari pondasi yang kuat. Ketika pondasi tidak kuat, ya bangunan itu tidak memiliki jaminan yang bagus. Maka siapa pondasi yang kuat itu adalah orang tua. Dan pondasi yang kokoh itu adalah orang tua. Uronyo terjadi marak sesuatu yang terjadi kadang-kadang secara negatif, hanaget kehadiran uronyo. Tetapi yakinkanlah semua itu peran orang tua sangat penting. Mari kita lihat perjalanan, perkembangan, keberhasilan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, beliau sanggup dan bisa membawa umat menuju umat yang hebat. Maka peranan orang tua hari ini awali kita dengan cara uswah dan tauladan bagi anak-anak kita. Maka Rasulullah dibangkitkan oleh Allah, diutuskan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik ataupun sebagai patron. Dalam jangka 23 tahun sanggup merubah peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Artinya Rasulullah
mengedepankan akan akhlakul karimah. Apa poin yang kita ambil di dalam tema kita pada hari ini? Yang pertama, didiklah anak-anak kita dengan memperkenalkan mereka akhlak yang ada pada diri kita. Jadi menyekan dengan akhlak tadi di anak gedanyo, sesungguhnya itu tidak akan pernah sukses dan berhasil, jamaah yang dirahmati Allah. Karena kita sebagai uswah dan sebagai patron dalam hidup mereka. Kemudian mari kita lihat bagaimana cara Rasulullah mendidik anak-anaknya dan menurut konsep Rasulullah. Yang pertama ada 3 fase ya. Fase yang pertama ketika umur anak kita 0 sampai 7 tahun, jadikan anak-anak kita sebagai raja. Dan pendidikan yang mereka dapatkan dari kita melalui meniru. Ingin keadaan gedayo. Apakah kita sering kaki ini melangkah menuju masjid, kemudian sebagai pelajaran karena dengan pandangan mata mereka dan bisa membawaki ilmu itu sampai ke otak mereka. Jadi umur 0 sampai 7 tahun hidup mereka dalam keadaan bermain. Ketika mereka dalam keadaan bermain, sesuatu yang mereka minta ikuti dan jangan pernah menghardik mereka. Itu fase yang pertama. Adapun fase yang kedua, umur 7 tahun sampai 14 tahun, jadikan mereka sebagai tawanan. Tawanan macam mana? Tawanan yang kita tawan mereka, tetapi berikan apa yang dia inginkan. Ketika mereka tidak mau salat, berarti apa ganjaran yang kita berikan kepada mereka. Ketika mereka tidak disiplin dengan waktu, apa ganjaran yang kita berikan kepada mereka. Itulah orang tua yang hebat dan sukses di masa akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah tawanan itu bukan arti kata orang tua itu jahat. Tetapi tujuan kita untuk menuju mereka yang lebih baik. Kemudian mindset gedaya orangnya, anak yang umur 0 sampai 7 tahun dan sampai 14 tahun, 10 tahun, mereka diperintahkan kepada kita sebagai tanggung jawab dan wajib dengan Allah, dan apabila kita tidak menyuruh, itu hukumnya dosa. Ingatkan mereka, nak, udah salat belum? Kali kata mayang belum? Tugas orang tua menanyai mereka apakah sudah salat ataupun belum. Itu di situ tugas orang tua. Adapun mereka tidak melaksanakannya, belum ada kewajiban karena mereka belum balik. Memukul mereka ketika mereka belum dapat perintah daripada Allah, itu dosa, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi umur anak ledon ataupun umur anak 5 tahun, dia tidak salat langsung kita hardik. Itu salah dalam mentarbiahkan mereka. Tetapi umur 10 tahun ke atas, ketika mereka tidak salat, hardik dan pukul mereka. Bagaimana cara memukul anak-anak? Ya sudah barang tentu kan lagi dapoh urang yang tabengeh, tapi pukullah mereka dengan kasih sayang. Lagi contoh dawo ke DBO, tidak orang agam, seorang suami perempuan yang nusyud, apabila dia dipukul bukan dengan benda berat ataupun kayu yang keras, benda berat. Jadi bawa yang geyu hardi 100 kali, pukullah mereka dengan ujung kain supaya mereka itu menjadi pelajaran dan bisa membuat malu. Jadi kan gepoh sampai mati, kan menansid dalam keadaan tarbiyah mereka, pukullah mereka dalam hal akhlak yang baik dan dalam hal tarbiyah. Yo jamaah yang dirahmati Allah. Sebab sering tanging orangnya konsep itu salah. Umur anak mit 7 tahun, umur anak mit 8 tahun, tapoh hai tim temayang, kadang-kadang bisa membuat mereka takut. Tetapi tugas kita orang tua setiap saat, dalam sehari semalam itu 5 waktu, wajib kita menegur anak-anak kita. Udah salat belum? Yang tanggung jawab kena yo kan? Udah salat belum? Roh wateleho, anak udah salat belum? Belum, udah masuk salat sana. Tapi dia tidak mau salat,
nyan hana tanggung jawab dosa dengan Allah, tapi yang bermasalah bagi kita dan uronyo tanging jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan kadang-kadang orang tua gagal hanya jawabannya karena mereka tidak memiliki dalam hal mentarbiah anak-anaknya. Kan salah dero tuh. Gagal hari ini bukan salah mereka, tetapi di ketika kita tidak bisa. Yang ketiga, fase yang ketiga, umur 14 tahun sampai menuju 24 tahun, jadikan mereka sebagai teman bagi kita. Jadikan mereka itu kita sebagai tempat curhat. Tentang hal apa? Tentang hal pendidikan, tentang hal pergaulan, dan tentang hal yang lain. Jadikan kita sebagai tempat curhat mereka. Menyetanging anak mit dari pon sampai umur mereka 24 tahun, anak-anak dalam hal mentarbiah, suatu saat mereka akan menaruh dendam kepada kita. Kamkum dapo akan menaruh rasa dendam. Tetapi yakinkanlah jamaah yang dirahmati Allah, anak itu sebagai sahabat bagi kita, bukan musuh dan bukan lawan. Dondoan jamaah yang dirahmati Allah berbagi cerita BO, kamu jumlah 12 dro. Dalam hal urang syi'lun mentarbiah kamu, kadang-kadang ada mereka memarahi kami, ada mereka menjadi kami sebagai teman. Enohat uro, taboh moto menyatalah tetap genang dut. Nah, tetap genang dut. Anak kana namboh tetap di orang tua tetap marah apabila salah. Nah, jadi itulah keberhasilan orang tua. Maka akhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita yang mana? Akhlak dengan Allah dan akhlak dengan terhadap sesama. Ketika kita jujur dengan Allah, insya Allah anak-anak kita akan baik dengan kita. Menyat dengan Allah katanya kau berlaku jujur dan memiliki akhlak yang baik, insya Allah jangan pernah ragu anak-anak kita akan mengikuti arah kita. Menyat katanya terlalu bohong dan terlalu sabi-sabi dusta dengan Allah, jangan pernah berharap anak-anak kita itu akan sukses di masa akan datang. Uranyo bandum-bandum dro harus tabangun. Kan anak yang tapaksakan. Saboh kejadian yang lucu uranyo mungkin kadang-kadang urang si hanampum. Kejadian yang lucu tanging uranyo kan berdasarkan syariah. Ketika anak mit galom balik dipaksakan mereka untuk memakai pakaian muslimah. Pakai pakaian anak indang sampai pakaian muslimah, pakai apa namanya jilbab ataupun sampai itu pokoknya pakaian muslimah sebagai warna ataupun sebagai wajah muslimah. Tetapi orang tuanya bagaimana cara berbusana? Bukan busana muslimah. Ma itu iluwa kuncium. Anu ipe Honda ataupun ipe motor, anaknya pakaian muslimah, ibunya pakaian kebarat-baratan. Nyo budak, apa yang terjadi hari ini? Kenapa anak-anak tidak bisa berubah di masa akan datang? Karena anak bisa melihat kepada orang tuanya sebagai contoh. Nyo bandum-bandum jamaah yang dirahmati Allah. Maka oleh karena demikian, di dalam surah At-Tahrim gebegah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Karena apabila kita hana siap untuk mentarbiah mereka, neraka sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lungkoh ke DBU. Uronyo, percaya ataupun tidak percaya, jangan paksakan keberhasilan anak-anak kita di tangan istri kita. Jangan paksakan didikan di tangan istri kita. Tetapi kewajiban dan tanggung jawab anak-anak kita adalah di kita. Urang inang tamang syurga dengan ridha kita. Tetapi kita menuju ridha Allah ketika kita bisa memberikan tanggung jawab dan kewajiban dengan Allah mentarbiahkan anak-anak kita. Orangnya tak berangkat yang galak tejit. Orangnya tak buat yang galak tejit, tetapi jangan pernah kita mengabaikan tanggung jawab dan hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tabelan begah dalam kajian alih tatali urinang, takubah anak ba urinang nyan, kewajiban tarbiyah adalah pada kita.
Tacau anak miat kayu didik ba anak ba amak itu salah. Tapi kewajiban tarbiyah pada kita. Tak kawin 8 boh tekjid, yang tetap tanggung jawab adalah di kita orang tua, yaitu seorang ayah. Walaupun rukuk sujudnya tegak, walaupun umrahnya banyak, walaupun hajinya sudah berkali-kali, tetapi kita mengabaikan anak-anak kita tidak pernah mengenal akan Allah, di situ di mahkamah Allah akan dipertanggungjawabkan suatu saat nanti. Maka uronyo dalam hadis Nabi kebaga, akrimu, muliakan anak-anakmu, wa ahsanul khuluqi, dengan memperbaiki akhlak. Kemudian dalam hadis yang lain kebaga, Rasulullah mendidik anak-anak kita lebih besar pahalanya ketimbang bersedekah 1 sa'. Mendidik anak-anak lebih besar pahala ketimbang kita bersedekah setiap hari 1 sa' beras. Nyanban, kita bersedekah banyak, membangun masjid, apalagi membangun tempat-tempat pendidikan agama, apalagi pokoknya untuk kepentingan agama ada sedekah kita. Tetapi anak kita berkeliaran dan tidak pernah memiliki tanggung jawab, di situ akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan jamaah yang dirahmati Allah, proses untuk menuju generasi yang hebat dan menuju zaman globalisasi hari ini supaya terciptanya muslim yang sejati berangkat daripada orang tua yang hebat. Menyekan karena urang si tetap anemiknya salah. Baik sibuk dengan keadaan usaha gop. Gara-gara urangnya meno-meno rusak anak-anak long, jangan pengaruhkan lingkungan. Jangan pernah salahkan orang lain. Tanyakan permasalahan itu pada diri kita. Rasulullah hidup di tengah-tengah peradaban jahiliyah, tapi Rasulullah tidak pernah menjadi orang jahiliyah. Kenapa kita hidup di tengah peradaban Islamiyah tetapi kita jadi orang-orang jahiliyah? Kenapa? Jawabannya ada pada diri kita, jamaah yang dirahmati Allah. Ho ta arah anu, tacok motor god ipegat motor, setangna dempuna. Tetapi ketika kita mengendarainya, mengapa kita bisa terjadi kecelakaan ataupun bisa terjadi musibah? Karena belum lihai dalam mengendarainya secara syariah. Tapi coba adab, oh terjadi musibah, berarti semuanya itu telah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena getuntut tengah baik beralih pekan anak long meno, memang ba'adali kamunan mutulih. Nah, iktisab harus ada usaha. Setelah berusaha kita tidak pernah sukses, ya di situ Allah telah Allah telah memaafkan akan kesalahan hambanya. Jadi kan menan, kan lagi anak lumo, kan lagi anak kambing, dan kan lagi anak kebiri leuh menan. Semoga mau'izah dan nasihat yang saya sampaikan pada hari ini menjadi nasihat yang bermanfaat. Patron dan intinya, orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Kita adalah segala-galanya bagi anak, untuk menuju anak yang sukses di masa akan datang. Baik tagai pesalah uronyo keadaan, tapi jadikan kita sebagai yang mengawal keadaan dan zaman hari ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.